Bab 657. Bagaimana dengan 2? Di kejauhan, macan tutul ungu melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan ketidakpercayaan pada awalnya, dan kemudian, kabut air muncul di matanya, cakar kecilnya dengan kuat menggenggam rambut warrior yang Mimi Lei tidak lagi memakan buah spiritual di lengannya. Dia melintas dan muncul di sebelah macan tutul ungu. Jari kecilnya menyentuh macan tutul ungu, tampak menghibur. Melihat sikap macan tutul ungu, warrior yang merasakan sakit di hatinya, mengusap kepala kecil macan tutul ungu, dan berkata, "Orang tua itu, kamu kenal?" Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya, air mata jatuh dari matanya. Warrior yang mengulurkan tangannya dan menyeka air mata di pipi macan tutul ungu, memiringkan kepalanya menatap lelaki tua itu, matanya berkilat cahaya dingin. Raja Siluman memandang lelaki tua itu sebentar, lalu berkata, "Tetua Kong, kenapa? Kamu memperhatikanku tumbuh besar, dan orang yang paling dihormati Valet, mengapa mengkhianati cerpelai luar angkasaku? Apa yang Raja Naga mereka berikan? Aku penasaran, sangat penasaran." Di klan cerpelai luar angkasa, Raja Siluman adalah Raja Siluman dan juga ketua klan itu, tapi dalam klan yang begitu besar, tidak bisa mengandalkan dirinya dalam mengambil keputusan. Ada banyak master senior di klan cerpelai luar angkasa. Master senior mungkin kalah dengan Raja Siluman dalam kekuatan, tapi pamornya di klan tidak lebih lemah dari Raja Siluman. Sama seperti Tetua Kong di depannya, dia adalah ketua klan generasi sebelumnya dari klan cerpelai luar angkasa, dan dia sangat bergengsi di klan. Tetua Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Raja Siluman, kamu telah bergabung dengan pasukan manusia. Tidak hanya banyak orang di klan kita yang tidak puas, tetapi banyak dari klan pengikut kita yang tidak puas. Mengapa? Kamu tahu betul. Wilayah selatan memang memiliki setengah suci, warrior yang memang sangat potensial. Tapi, Raja Siluman, tanyakan pada diri sendiri, bisakah wilayah selatan benar-benar melawan tanah suci? Jika tanah suci keluar dari sarangnya, maka sebagai sekutu wilayah selatan, kita mampu menanggung kemarahan tanah suci. Kamu mengkhianatiku karena ini," kata Raja Siluman. Kong tetua berkata, "Raja Siluman, kamu dan Valet adalah jenius langka dari klan cerpelai luar angkasa kita. Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan, dan aku tidak ingin kamu membawa klan cerpelai luar angkasa kita menuju kepunahan. Selama kamu berjanji, sekarang kita akan memutuskan hubungan diplomatik dengan wilayah selatan dan bersatu kembali dengan 4 klan monster dewa terkuat. Kami tetap akan menghormatimu sebagai ketua klan. Bagaimana kalau tidak?" kata Raja Siluman dingin. "Kalau begitu kami hanya bisa memenjarakanmu untuk sementara." Tetua Kong menghela napas pelan. Raja Siluman melirik Tetua Kong dan yang lainnya, dan berkata, "Hanya mengandalkan kalian segelintir orang, sepertinya tidak cukup. Jika kita bertarung, itu hanya akan menguntungkan orang luar, bukankah itu jelas bagi Kong tetua? Tenang, selama ketua klan cerpelai luar angkasa bukan kamu, kami tidak akan bermusuhan dengan klan cerpelai luar angkasa," kata Raja Naga tiba-tiba. Kalau begitu, tangan Raja Siluman perlahan mengepal, dan ruang di antara kedua tangannya terdistorsi untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini, sebuah penjara ruang kasat mata tiba-tiba terkunci di sekitar Raja Siluman. Pada saat yang sama, Tetua Kong dan yang lainnya tiba-tiba menyerang bersama. Lapisan penghalang ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Raja Siluman. Kali ini Raja Siluman tercengang, warrior yang dan macan tutul ungu juga tercengang, karena bukan orang lain yang menyerang Raja Siluman dari awal,
melainkan ibu dari macan tutul ungu, yaitu Ratu Siluman. Kenapa? Raja Siluman menatap Ratu Siluman, suaranya sedikit bergetar. Ratu Siluman tidak berani menatap tatapan Raja Siluman, dan berkata, apakah kamu tidak menyadarinya? Sejak kamu bersekutu dengan wilayah selatan, semakin banyak kelompok etnis di klan Siluman yang mulai menentang kita. Jika ini terus berlanjut, kita klan Cerpelai luar angkasa akan menjadi sasaran. Aku selalu menasihatimu, tapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Jadi, kamu berkolusi dengan orang luar untuk menyakitiku. Ratusan tahun, kita sudah saling kenal selama ratusan tahun. Mata Raja Siluman menunjukkan sikap menertawakan diri sendiri, tanpa diduga. Aku benar-benar tidak menyangka akan dikhianati oleh orang yang paling aku percayai. Haha, sungguh ironis, ironi yang hebat. Tubuh Ratu Siluman sedikit gemetar, dan berkata, aku tidak berniat untuk menyakiti kamu, tetapi aku hanya berharap kamu dapat memutuskan kontak dengan wilayah selatan. Aliansi klan Siluman kita dan wilayah selatan benar-benar tidak ada masa depan. Kamu membiarkan Valet bersama warrior yang adalah kesalahan besar. Warrior yang menyinggung tanah suci, dia akan mencelakai Valet. Bodoh. Tiba-tiba Raja Siluman berteriak, jika Valet ingin melampaui sangkar dunia ini, maka hanya bisa mengikuti warrior yang, hanya dengan mengikuti warrior yang. Apakah kamu mengerti? Dia hanya alam bangsawan. Bahkan jika dia sangat berbakat dan memiliki potensi besar, kemampuan dan kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertarung melawan seluruh tanah suci? Apakah hanya mengandalkan seorang master setengah suci? Tanya Ratu Siluman retoris, dengan sedikit kemarahan dan ketidakpuasan dalam suaranya. Raja Siluman menarik napas dalam-dalam, tidak melihat Ratu Siluman lagi dan berkata, mungkinkah seluruh klan Cerpelai luar angkasa mengkhianatiku? Mendengar apa yang dikatakan Raja Siluman, Master Alam Kaisar di belakang Raja Siluman sadar dan akan menyerang sekarang, tetapi pada saat ini Ratu Siluman berteriak, siapa yang berani bertindak, diusir keluar klan Cerpelai, dikirim ke turbulensi ruang selamanya. Orang-orang itu berhenti, memandang Raja Siluman yang terjebak, dan kemudian ke Ratu Siluman, dengan keraguan di mata mereka. Bang! Pada saat ini, tubuh Raja Siluman tiba-tiba meledak menjadi aura yang kuat, dan aura itu terus mempengaruhi penghalang ruang di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, penghalang ruang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Tetua Kong dan Ratu Siluman kaget dan dengan cepat menggunakan kekuatan luar angkasa lagi, tapi kali ini husuh. Energi pedang ungu melintas di lapangan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian membanting pada penghalang ruang di sekitar Raja Siluman. Bang! Retakan yang tak terhitung jumlahnya menembus penghalang ruang terluar. Pada saat ini, Raja Siluman mengambil kesempatan dan membanting telapak tangan kanannya ke depan. Dengan suara, bang, penghalang ruang di sekitar Raja Siluman langsung berubah menjadi kehampaan. Ratu Siluman dan Tetua Kong kaget, karena tidak menyangka ada yang tiba-tiba menyerang, dan kecepatannya begitu cepat, mereka lengah tanpa ada kewaspadaan sedikitpun. Beberapa orang di belakang Raja Siluman merasa lega ketika melihat Raja Siluman keluar dari bahaya. Mereka semua buru-buru berdiri di samping Raja Siluman, mengawasi Ratu Siluman dan yang lainnya dengan waspada. Semua orang tidak memandang Raja Siluman, melainkan melihat ke samping. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan semua orang. Ketika mereka melihat wajah warrior yang, ekspresi Raja Naga dan yang lainnya berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal warrior yang? Mereka tidak menyangka warrior yang datang ke wilayah Siluman, bukankah dikabarkan bahwa dia sedang bertapa?
Berani sekali kamu datang ke wilayah siluman. Ratu siluman menatap warrior yang dan berkata dengan suara berat. Warrior yang meraih tangan Mimi Lei berjalan menuju Raja Siluman dan berkata, mengapa tidak berani datang? Warrior yang, ini bukan wilayah selatan. Tetua Kong di samping Ratu Siluman berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mencibir dan berkata, jadi kenapa? Tetua Kong tercengang, memang, apa yang bisa dia lakukan? Dia tiba-tiba teringat bahwa meskipun pria di depannya hanya alam bangsawan, ada setengah suci di belakangnya. Dan setengah suci juga mengatakan bahwa jika ada alam kaisar yang berani menyerangnya, dia akan membunuh orang. Meskipun dia juga sangat percaya diri, dia tidak cukup percaya diri untuk bertarung dengan setengah suci. Warrior yang tidak mempedulikan Tetua Kong, dia memeluk macan tutul ungu dan berjalan ke depan Raja Siluman. Macan tutul ungu mengusap pipi warrior yang, lalu terbang ke depan Raja Siluman. Raja Siluman mengusap kepala kecil macan tutul ungu, menatap sorot mata khawatir macan tutul ungu, dan berkata, tidak apa-apa. Violet, panggil Ratu Siluman tiba-tiba. Tapi macan tutul ungu bahkan tidak memandangnya dan memalingkan wajahnya. Melihat pemandangan ini, wajah Ratu Siluman tiba-tiba menunjukkan ekspresi sakit hati. Raja Siluman bahkan tidak melihat ke arah Ratu Siluman. Dia mengangguk kepada warrior yang dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan datang, dan aku bahkan tidak mengetahuinya. Pukulan kamu sebelumnya sangat kuat, dan sepertinya kekuatan kamu telah meningkat lagi. Warrior yang tersenyum dan berkata, untungnya belum terlambat, kalau tidak bocah kecil bisa menangis. Macan tutul ungu memelototi warrior yang dengan malu-malu, dan melintas ke bahu warrior yang, cakar kecil itu menggaruk rambut warrior yang tanpa pandang bulu. Raja Siluman menggelengkan kepalanya. Tingkat kemesraan macan tutul ungu dengan warrior yang membuatnya sedikit iri. Tapi dia masih senang. Bahkan dia tidak tahu mengapa Pak Tuamu begitu menghargai warrior yang. Demi warrior yang, dia tidak segan-segan bertarung dengan tanah suci dan master setengah suci benua pendekar hitam. Namun dia memiliki satu hal yang pasti, yaitu warrior yang memiliki rahasia besar di tubuhnya. Gadis cilik itu, menara cilik itu. Terutama gadis cilik itu, mampu membuat leluhur pendiri alam suci waspada. Dia ingat dengan jelas. Violet mengikuti warrior yang. Bagi Violet, ini mungkin kesempatan bagus. Warrior yang, wilayah siluman ini bukan di tempat yang seharusnya kamu datangi. Pada saat ini, Raja Naga di samping tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mencibir dan berkata, Raja Naga, aku mengampuni klan naga saat itu, tapi sekarang sepertinya kamu tidak terlalu menghargainya. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani membantai klan naga kamu? Sombong. Raja Naga berkata dengan marah. Warrior yang, ini wilayah siluman, bukan wilayah selatanmu. Warrior yang, kamu terlalu lancang. Phoenix Suci di samping Raja Naga berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berpikir bahwa dengan adanya Master setengah suci di belakangmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan klan siluman kami. Kamu harus mengerti bahwa klan siluman kami juga memiliki setengah suci. Warrior yang langsung mengabaikan Phoenix Suci, menoleh untuk melihat Raja Siluman, dan berkata, Senior, kamu harus menyelesaikan sendiri urusan internal klan cerpelai luar angkasa kamu, untuk sisanya, serahkan saja kepada aku. Apakah kamu yakin sanggup? Raja Siluman berkata, kamu juga telah melihat itu, ada puluhan ribu monster siluman alam bangsawan di sekitarmu, dan puluhan monster siluman alam kaisar. Seharusnya tidak ada masalah, kata warrior yang sombong.
Wajah marah Raja Naga membiru, dan berkata dengan marah, "Warrior yang, jangan keterlaluan dalam menindas orang." Warrior yang melambaikan tangan kanannya, 360 kerangka muncul di belakangnya, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menggenggam, niat pedang muncul di tangannya, pedang menunjuk ke Raja Naga, dan berkata, "Aku terlalu menindas, apa yang mau kamu lakukan?" Katanya sambil langsung mengabaikan Raja Naga, lalu memandang Phoenix Suci dan yang lainnya, dan berkata, 3 detik, jika kalian tidak pergi dalam 3 detik, hari ini aku akan membunuh hingga mayat berserakan di mana-mana. Emosi Phoenix Suci dan yang lainnya hampir meledak, mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa warrior yang setengah suci. Mereka ingin menyerang warrior yang langsung dan mencincangnya, tetapi ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan oleh penjaga makam di belakangnya, beberapa orang dengan paksa menolak niat untuk menyerang. 1. Warrior yang mulai menghitung. Phoenix Suci dan yang lainnya terlihat jelek. 3. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya pedang melintas melewati lapangan, dan beberapa monster siluman di samping Raja Naga dan yang lainnya terbang keluar sebelum mereka sempat bereaksi. Bagaimana dengan 2? Bersambung.